Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah masih juga insyaallah keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul presentasi yaitu akuntansi sosial dalam Islam, ekonomi politik. Nah, akuntansi sosial dalam kaitannya dengan manajemen dan ekonomi. Nah, struktur akuntansi sosial berakar pada tauhidin, epistemologi, komplementaritas yang menyebar antara variabel etis dan terukur dari sistem akuntansi, kelembagaan, dan sosioekonomi. Untuk membangun tauhidin metodologi epistemologis sebagai pendekatan sistem umum kesatuan pengetahuan di dalam sistem, sebagaimana dipandu oleh premis yang sangat diperlukan dari hukum ilahi. Ekonomi politik Islam dengan demikian merupakan studi tentang sistem hubungan antar sosio-ilmiah endogen yang diatur oleh prinsip komplementaritas yang meresap sebagai dasar penjelas dari penyatuan pengetahuan, yaitu Quranic pasangan ciptaan. Itu menurut dari Kaunduri tahun 1994A. Nah, dalam hubungan timbal balik yang memancar dan berlanjut antara pengetahuan dan entitas induksi, mereka bersifat kausal melingkar. Artinya, setiap bagian dari sistem secara sirkuler terkait dengan yang lain melintasi aliran melingkar dari epistemologi rasional terbalik dengan ontologi sistem dunia selama fase proses IIE yang diambil intra dan antar sistem. Nah, pertama adalah epistemologi tauhid, yaitu keesaan Allah dalam arti persediaan pengetahuan ilahi yang mutlak dan lengkap. Yang kedua, yaitu aliran pengetahuan berasal dari persediaan dan membawa penyatuan antar semua bentuk yang diinduksi pengetahuan di seluruh sistem dunia. Yang ketiga, penyatuan pengetahuan semacam itu membawa prototipe kesatuan stok dan dengan demikian melengkapi subsistem. Yang keempat, komplementaritas universal terjadi melalui proses interaksi yang mengarah pada integrasi yang diikuti oleh evolusi kreatif ke bidang pengetahuan dan pembelajaran yang lebih tinggi. Terus yang kelima, aliran pengetahuan muncul dalam bentuk kreatifnya secara terus-menerus hingga akhirat. Nah, oleh karena itu, metode optimasi dan kesetimbangan kondisi mapan harus diganti dengan metode simulasi lintas domain aliran pengetahuan dan bentuk yang diinduksi oleh pengetahuan mereka. Nah, yang terakhir ini yang keenam, penyelesaian permanen dan penutupan induksi pengetahuan. Oke, lanjut. Nah, dari tersebut proses-proses tatanan manusia sekarang itu dipandang saling terkait dengan isu-isu ekonomi, masyarakat, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan menurut hukum Islam yang mengatur sifat dari semua subsistem tersebut. Nah, domain terakhir ini terdiri dari tasbih domain
ketika dipahami secara sadar oleh epistemologi keesaan ilahi. Pada masalah etika dan moral yang saling berhubungan antara ekonomi, akuntansi sosial, dan manajemen dalam pengukuran keuangan yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi sekarang dapat diambil. Terdapat dua perspektif dalam melampirkan nilai etika dan moral pada indikator pengukuran tersebut, yaitu aset dan kewajiban tetap dan variabel, komposisi portofolio jangka pendek, menengah dan panjang, biaya, pendapatan, dan profitabilitas, serta keputusan investasi yang dihasilkan berdasarkan pengukuran tersebut. Nah, untuk perspektif pertama menyangkut arah sumber daya keuangan ke arah ketika yang memenuhi keduanya, syariat, moda pembiayaan, serta kesesuaian proyek yang diidentifikasi. Nah, untuk perspektif yang kedua tentang pengukuran etika dan moral serta investasi etis yang disebabkan oleh pengetahuan berkaitan dengan pendekatan bercabang tiga yang kemudian berkembang menjadi sistem jaringan dan keterkaitan multidimensi. Nah, untuk bagian pertama dari pendekatan bercabang tiga berpusat pada pengembangan kesadaran manusia, sebuah proyek yang dilakukan secara interaktif antara perusahaan Islam yang terutama itu seperti Bank Islam, terus dan komunitas yang dalam arti komunitas itu adalah yang semakin berkembang secara lokal, nasional, di seluruh ummah dan internasional. Nah, untuk cabang yang kedua dari tiga cabang berikutnya berhubungan dengan yang pertama melalui perluasan kegiatan ekonomi Islam, untuk berhubungan dengan kegiatan ekonomi Islam ke dalam komunitas entah nasional, entah ummah, pembangunan sosial ekonomi. Nah, ini sama saja dengan perluasan syariat, aturan yang dikembangkan dan diperkuat dengan pembelajaran pada tahap pertama ke dalam keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi. Oke, untuk yang bagian ketiga dari hubungan melingkar melibatkan pembentukan keterkaitan yang diekspresikan oleh komplementaritas antara variabel dari dua bagian pertama. Ini sekarang dievaluasi oleh aturan tauhidin epistemologi relasional antara variabel dan entitas tersebut. Nah, fungsi kriteria untuk mengevaluasi kesatuan sistematik ini adalah fungsi kesejahteraan sosial. Nah, dari yang tadi saya presentasikan, ada pesan utama di bagian ini, yaitu bahwa tanpa prinsip inti dari komplementaritas yang meluas, keberlanjutan bagian pembiayaan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi, politik Islam, dan sistem dunia sebagai tujuan pelengkap tidak dapat direalisasikan. Nah, itu adalah secara singkat untuk presentasi yang saya lakukan pada bab akuntansi sosial dalam Islam, ekonomi, politik. Kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada kekurangan dalam presentasi ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Zikri. Mungkin nanti bisa dievaluasi atau ingin ada tambahan dalam presentasi ini. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.